Perebutan tanah Pajajaran pasca Prabu Siliwangi, kisah masuknya pengaruh Mataram. Sumber artikel berjudul Perebutan Tanah Pajajaran pasca Prabu Siliwangi, kisah masuknya pengaruh Mataram dan kedaulatan Kerajaan Bante, selengkapnya dengan link https://portalmajalengka.pikiran-hubung-rakyat.com/miring-hazana-pr-hubung 8346007 Perebutan pasca Prabu Siliwangi kisah masuknya pengaruh Mataram dan kedaulatan Kerajaan Bante. Page sama dengan penulis Zaki Saidi. Portal Majalengka, ketika wilayah Pasundan di bawah pengaruh kekuasaan Batara pasca kepemimpinan Sri Baduga Maharaja Jayadewata atau Prabu Siliwangi, Kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran dipimpin oleh para keturunannya secara turun-temurun dimulai dari Prabu Surawisesa hingga Prabu Surya Kencana yang merupakan raja terakhir yang ditandai oleh runtuhnya tahta Pajajaran pada tahun 1579. Runtuhnya akibat dari serangan gabungan Kesultanan Banten, Cirebon dan Demak. Berakhirnya zaman Kerajaan Sunda atau Pajajaran yang dipimpin Prabu Siliwangi ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriman Sriwacana atau batu tempat penobatan seorang calon raja dari Trah Kerajaan Sunda yang dipindahkan ke Banten oleh pasukan Panembahan Yusuf. Oleh karenanya tidak akan ada lagi penobatan Raja Pajajaran yang menandakan berakhirnya kekuasaan Pajajaran. Namun sesaat sebelum runtuhnya Pajajaran pada tahun 1578 Prabu Surya Kencana keturunan Prabu Siliwangi mewariskan pusaka Pajajaran berupa mahkota Binokasi kepada Pangeran Angkawijaya yang kelak dinobatkan sebagai Raja Sumedang Larang. Pemberian mahkota Binokasi tersebut menandakan Sumedang Larang sebagai penerus Pajajaran yang diharapkan mampu membangun dan mengembalikan kejayaan Pajajaran. Setelah peristiwa runtuhnya Pajajaran kemudian bekas wilayah kekuasaannya terbagi antara Kesultanan Cirebon di timur dan Kesultanan Banten di barat. Di sisi lain Sumedang Larang yang menjadi pewaris sah Pajajaran justru bergabung dengan Kesultanan Cirebon. Gabungnya Sumedang Larang dengan Cirebon memang sudah dibangun di masa ayahnya Prabu Gesan Ulun yang bernama Pangeran Santri hingga setelah peristiwa Harisbaya pada tahun 1585. Sumedang Larang di bawah kepemimpinan Prabu Gesan Ulun menyatakan diri sebagai negara berdaulat dan terlepas dari Kesultanan Cirebon. Wilayah kekuasaan Sumedang Larang pada saat itu cukup luas meliputi hampir seluruh wilayah bekas kekuasaan Pajajaran terkecuali wilayah Kesultanan Cirebon dan Banten. Kemerdekaan Sumedang Larang tidak berlangsung lama, hanya berkisar 35 tahun. Hal tersebut dimungkinkan karena keadaannya yang relatif lemah dan terjepit di antara kekuatan besar yakni Kesultanan Banten Cirebon, Kesultanan Mataram dan VOC Belanda. Sebagaimana diketahui bahwa Cirebon pada masa itu telah tergabung secara hubungan kerabat dan menjalin kerjasama dengan Kesultanan Mataram, hal tersebut membuat semakin sulitnya Sumedang Larang untuk bertahan. Hingga pada tahun 20 pada masa Prabu Arya Surya Diwangsa Sumedang Larang berserah diri kepada Mataram tanpa syarat dan tanpa perlawanan. Setelah dikuasai oleh Mataram, Sumedang Larang diturunkan statusnya dari kerajaan menjadi wilayah kabupaten daerah bawahan Mataram. Sejak saat itu pula Sumedang Larang merupakan bagian dari Priangan dan mengangkat Arya Surya Diwangsa menjadi Wedana Bupati Priangan sekaligus Bupati Sumedang dengan gelar Rangga Gempol. Wilayah Pasundan atau khususnya daerah Priangan dijadikan salah satu markas kekuatan pasukan oleh Sultan Agung Mataram di wilayah barat sebagaimana ambisi dan cita-cita Sultan Agung Mataram yang ingin menguasai seluruh kerajaan di wilayah Jawa. Pada suatu ketika Arya Surya Diwangsa atau Rangga Gempol ditugaskan untuk menaklukkan daerah Sampang Madura.
Namun dalam misi tersebut Rangga Gempol gagal menjalankan tugasnya yang menyebabkan ia dihukum dan ditahan di Mataram. Sultan Agung Mataram yang memiliki karakter tegas dan keras tidak segan-segan menghukum bawahannya apabila gagal dalam melakukan tugas. Sebagai gantinya kemudian Sultan Agung Mataram mengangkat Dipati Ukur sebagai Wedana Priangan. Kekuasaan Dipati Ukur pada saat itu berpusat di daerah Bandung Selatan dengan wilayah kekuasaannya meliputi Sumedang, Sukapura, Bandung, Limbangan dan sebagian daerah Cianjur, Subang dan Karawang. Penyerahan kekuasaan tersebut disertai syarat dari Sultan Agung Mataram untuk menyerang Belanda di Batavia di wilayah lain di luar Priangan Kesultanan Cirebon yang secara status berdaulat namun pada saat itu tidak memiliki pengaruh yang besar. Cirebon justru cenderung lebih condong terhadap kekuasaan Mataram namun berbeda dengan Kesultanan Banten ia menjadi kekuatan besar yang sangat berpengaruh sehingga menjadi ancaman bagi Mataram dan VOC Belanda. Selain sebagai negara yang berdaulat Banten termasuk tipe kekuasaan yang agresif dan sering terlibat dalam pertempuran baik hendak menguasai suatu wilayah maupun dalam mempertahankan kedaulatan. Dalam perjalanannya, antara Banten dan Mataram kerap terlibat perselisihan. Hal tersebut tentu saja disebabkan persoalan kekuasaan Sultan Agung Mataram yang berambisi ingin menguasai Pulau Jawa. Awalnya ia lakukan dengan cara diplomasi dengan mengirimkan beberapa utusan agar Banten tunduk dan mengakui kekuasaan Mataram namun permintaannya itu ditolak dengan keras oleh Pangeran Ratu sebagai Sultan Banten pada saat itu. Pangeran Ratu merasa Banten telah menjadi kekuatan besar yang tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Penolakan tersebut membuat Mataram menyerang Banten dengan menggunakan bendera Cirebon yang tidak secara langsung Mataram bersembunyi di balik nama Cirebon dan memanfaatkan hubungan pertalian saudara antara Cirebon dan Banten. Meski telah mengerahkan pasukan juga dari Cirebon, pasukan Mataram tidak mampu melawan Banten dan kalah dalam peperangan tersebut yang berakhir gagal untuk bisa menaklukkan Banten. Gagalnya upaya dan serangan Mataram atas Banten bisa dipastikan dari sekian banyak daerah di Tatar Sunda hanya Banten dan daerah bawahannya lah yang tidak bisa dikuasai dan dipengaruhi oleh Mataram. Oleh sebab itu mungkin inilah salah satu alasan adanya perbedaan dialek bahasa Sunda Banten dengan bahasa Sunda Priangan yang telah dipengaruhi oleh bahasa Jawa Mataram.